A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan lancar. Shalawat serta salam marilah kita senantiasa lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya ini kita dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan tentu saja kenikmatan kesehatan yang telah kita rasakan sampai hari ini. Betapa besar dan betapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat yang telah Allah berikan, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Penting bagi kita sebagai manusia mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya akan aku tambah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Namun ingat, jika kamu mengkufuri nikmat yang telah aku berikan, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi umat Islam di dunia ini. Barang siapa yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah di dalam Al-Quran, niscaya manusia tidak akan tersesat dari dunia ini. Artinya manusia akan selamat ketika nanti dia berada di akhirat. Itu semata-mata adalah petunjuk yang Allah berikan, yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, marilah kita senantiasa memperbanyak tadarus Al-Quran. Ketahuilah bahwasannya barang siapa yang mengerjakan amal soleh di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, maka Allah akan melipatkan pahala dari amalan tersebut. Salah satu amalan yang dapat kita tingkatkan dan kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Maka barang siapa yang memperbanyak membaca Al-Quran, selain pahala dari membaca Al-Quran itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Quran maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram karena dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan
hati mereka menjadi tentram jika mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Layaknya seperti HP kita. HP itu mempunyai baterai. Jika baterainya itu lemah, baterainya itu lowbat, tentu kita akan mengecasnya. Dengan kita mengecas baterai tersebut, maka daya yang ada dalam baterai itu akan menjadi penuh. Dan kita menggunakan HP tersebut itu dengan maksimal, dengan baik. Begitu pula dengan keimanan kita. Jika kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka iman kita akan terus bertambah dan bertambah. Sehingga kita akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar. Dan tentunya kehidupan yang kita jalani sekarang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-imanu yazid wa yankus. Yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'siyah. Terkadang keimanan seseorang itu bertambah dan terkadang keimanan seseorang itu berkurang. Bertambahnya keimanan seseorang itu dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia taat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan berkurangnya keimanan seseorang itu apabila dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak ridho dan Allah tidak akan memberkahi yang dia lakukan dengan kemaksiatan tersebut. Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak bacaan Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Maka keimanan kita akan muncul, keimanan kita akan menjadi tolak ukur bagi ibadah yang kita lakukan. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.